Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alina sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian untuk kesempatan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul optimalisasi tenaga kerja pada PT XYZ di bidang produksi pada proses hot roll atau HRM dengan menggunakan metode full-time equivalent atau FTE. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lena Putri Nanti dengan NIM 221031036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 proposal penelitian saya. Latar belakang penelitiannya di sini saya melakukan penelitian pada PT XYZ, yaitu merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi pipa baja dengan berbagai macam spesifikasi di mana perusahaan menghadapi tantangan terkait ketidakefisienan tenaga kerja pada divisi produksi. Di sini terdapat data pendukung berupa jadwal shift pada divisi produksi di mana ditandai dengan tabel berwarna biru. Di sini merupakan jumlah orang-orang yang merupakan outsourcing yang diambil dari divisi lain sebagai tenaga kerja yang membantu pada proses hot roll mill. Rumusan masalahnya, PT XYZ, perusahaan pipa baja ini menghadapi masalah ketidakefisienan tenaga kerja akibat ketidakseimbangan distribusi kerja, banyaknya karyawan yang resign, serta kurangnya perencanaan tenaga kerja yang tepat mengakibatkan menurunnya produktivitas dan juga peningkatan stres karyawan, sehingga perlu dilakukan penelitian karena ini sudah terjadi indikasi understaffing, sehingga perlu dilakukan penelitian menggunakan metode full-time equivalent. Tujuan penelitian di sini ada dua, yaitu untuk melakukan evaluasi beban kerja kepada tenaga kerja di bidang produksi pada proses HRM PT XYZ, apakah sudah optimal atau belum. Yang kedua, menentukan jumlah karyawan yang sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini ada tiga, yaitu bagi peneliti untuk memperoleh pengalaman langsung dan pengetahuan bagaimana cara untuk melakukan manajemen sumber daya manusia yang baik agar tidak merugikan perusahaan. Yang kedua, bagi PT XYZ sendiri sebagai bahan evaluasi agar sistem kerja dapat berlangsung dengan lebih baik dan optimal. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi berkontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, batasan penelitiannya ini, penelitian kali ini dilakukan hanya di divisi produksi pada proses HRM atau hot roll mill di PT XYZ dengan metode full-time equivalent. Di sini juga terdapat penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini dianalisis yang berisikan judul penelitiannya, peneliti, tahun penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian, dan juga perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu untuk metode penelitiannya di sini ada tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian dilakukan di PT XYZ yang berlokasi di Industrial Area Krakatau Cilegon yang dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2025. Di sini ada kerangka penelitiannya dimulai dengan perumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, studi pustaka, pengumpulan data dengan dengan mengumpulkan data berupa unit kerja beserta waktunya, waktu prosesnya, juga job desk, hari kerja, dan juga cuti, dan lain-lain. Lalu pengumpulan data waktu siklus, uji kecukupan data apakah cukup atau tidak. Jika cukup, dilakukan pengolahan data, lalu hasil dan analisis, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Untuk proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan bantuan stopwatch dan juga notes untuk mencatat waktu aktivitas operator. Wawancara dilakukan dengan narasumber terpercaya, yaitu uh, seperti operator dan juga pembimbing lapangan, lalu dokumentasi berupa foto yang dilakukan pada saat operator sedang bekerja. Dan di sini ada jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif berupa data jumlah tenaga kerja, jumlah hari kerja, allowance, dan juga waktu per elemen per stasiun kerja. Lalu data kualitatif berupa profil perusahaan, data tugas operator setiap stasiun, dan juga dokumentasi foto operator. Selanjutnya ada jenis data berupa cara memperolehnya, itu data primer yang diambil secara langsung, contohnya observasi aktivitas operator, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu data sekunder yang diambil dari sumber dan referensi, contohnya landasan teori yang berasal dari jurnal, dan juga laporan penelitian, dan juga media lainnya yang mendukung dan data penunjang lainnya. Lalu untuk metode pengolahan data, yang pertama adalah menetapkan unit kerja beserta kategori tenaga perusahaan, lalu penentuan allowance, ketiga penentuan waktu kerja efektif, lalu perhitungan beban kerja dengan menggunakan metode FTE, lalu perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang merupakan hasil dari perhitungan FTE itu sendiri, lalu hasil dan analisa didapatkan dari tujuan
poin satu itu melakukan evaluasi dan apakah sudah optimal atau belum. Lalu juga poin 2 menentukan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini tutup dengan kesimpulan dari hasil dan tujuan penelitian ini, serta beberapa saran dari peneliti untuk diri sendiri dan juga peneliti selanjutnya dan juga untuk perusahaan. Di sini ada beberapa referensi dan juga sumber penelitiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.